Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kembali dan senantiasa terus kita bersyukur, memuji serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kita di sore hari ini. Sekaligus kita pun bergembira, bersukacita dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali dimudahkan untuk duduk-duduk sejenak melakukan aktivitas termulia di alam semesta ini. Melakukan kegiatan teragung di alam semesta ini. Apa itu? Yaitu tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran dengan jalan talabul ilmi. Alhamdulillah, seorang salaf mengatakan, Al-Bishr Al-Hafi rahimahullah, beliau mengatakan, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdalu min talabil ilmi wal hadis idza sahhat niyyah idza taqallahu wa sahhat niyyatuh. Kata beliau, la a'lam, aku tidak mengetahui, ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, amalan, satu amalan, afdal min talabil ilmi wal hadis, yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan mencari hadis. Liman ittaqallah wa hasunat niyyatuh, bagi yang bertakwa kepada Allah dan yang niatnya baik. Subhanallah ikhwan, dan ini perkara benar. Bahwasanya sebagaimana kata beliau tadi, aku tidak pernah mengetahui ada amalan yang paling utama di atas muka bumi ini kecuali menuntut ilmu. Dan itu benar bahwasanya subhanallah, menuntut ilmu, mengkaji ilmu adalah amalan yang teragung yang subhanallah menjadi sumber kebaikan seluruh amalan kita di alam semesta ini. Amalan kita di alam semesta ini, khususnya dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan baik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak dibangun di atas ilmu. Sementara agama kita itu agama Islam, ya, agama yang dibangun di atas dua perkara, yaitu al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal, ini dua sayap yang tidak boleh dipisah. Al-ilmu nafi' wal amalus salih.
bukan sekedar ilmu lalu tidak disertai dengan amal, bukan juga sekedar amal yang tidak didasari dengan ilmu. Dan tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang juga tidak bersumber kecuali dari bersumber yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walhamdulillah, oleh karena itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui subhanallah media yang berkah ini, insyaallah semoga diberkahi oleh Allah, TV Roja, Radio Roja bersama para ikhwah. Subhanallah, semoga terus diberikan kemudahan oleh Allah, istiqamah dan dijaga dan senantiasa diluaskan terus untuk menyebarkan ilmu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita insya Allah melanjutkan ya pembahasan kita dari buku ya yang tema-temanya saya kumpulkan dalam ya satu buku, yaitu lisan yang menyekutukan Allah. Ya, lisan yang menyekutukan Allah. Maksudnya adalah amalan-amalan lisan yang berbau kesyirikan. Amalan-amalan kesyirikan yang subhanallah ya pelakunya disebabkan apa yang diucapkan terjerumus kepada ya amalan-amalan lisan, maksudnya amalan-amalan lisan yang pelakunya ketika mengucapkannya terjerumus kepada dosa yang besar, bahkan dosa yang terbesar, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya subhanallah patut kita ya patut kita takuti, patut kita khawatirkan, sehingga kita hindar dari naudzubillah berucap dan berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi sampai kata-kata tersebut ya menyinggung perkara tauhid ya dan merusak ketauhidan kepada Allah dan menjerumuskan kita kepada dosa yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu asyirku billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya kesyirikan, kedzaliman yang sangat dan paling dahsyat. Dan Allah sudah ya mengabarkan bahwasanya dosa semuanya masih bisa diampuni oleh Allah kecuali Anda muwafat dan Anda pulang membawa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dosa yang tendensinya di sana menyekutukan Allah. Adapun dosa yang lain masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaku kesyirikan amalnya sia-sia, dihapus. Subhanallah il ikhwah. Sampai kata ulama, ya, syirik itu membatalkan amal sebagaimana wudhu membatalkan salat. Sebagaimana tidak ada salat ketika tidak ada wudhu, maka juga sama tidak ada ibadah ketika tidak ya di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, orang-orang yang nanti datang kepada Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, ancamannya begitu dahsyat. Kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ya, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Naudzubillah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Maka hendaknya subhanallah akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi, yang paling aku sangat takutkan terjadi pada kalian, jangan sampai ya terjadi di tengah kalian apa itu asyirku, kesyirikan. Bahkan Nabi dalam hadis ini mengatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Subhanallah, syirik kecil saja yang paling sangat Nabi takutkan, bahkan melebihi rasa takut Nabi akan itu munculnya Dajjal, begitu. Ya, karena ketika itu para sahabat sedang berbincang-bincang tentang Dajjal. Lalu Nabi keluar di tengah mereka, lalu kata Nabi, ala ukhbirkum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal.
Apakah kalian ingin aku kabarkan dengan sesuatu yang aku lebih sangat takutkan daripada nanti keluarnya Dajjal? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata para sahabat, qala asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang kecil. Bagaimana dengan syirik-syirik besar? Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, nah di antara perkara kesyirikan yang banyak terjadi adalah kesyirikan yang itu berhubungan dengan lisan. Sehingga subhanallah ma'asyiral muslimin, karena kata Nabi SAW, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Hati-hati, subhanallah. Kata Nabi, bisa jadi seseorang la yatakallamu bi kalimatin, sungguh dia mengatakan satu kalimat dan dia pun tidak perhatian dengan kalimat tersebut. Ternyata kalimat itu, ucapan tersebut menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Satu kalimat. Tentunya kalimat yang paling dahsyat, yang paling berbahaya untuk kita ucapkan, kalimat yaitu yang mengandung dan berbau kesyirikan. Dan jangan pernah merasa aman, oh saya kan sudah muslim. Ya, kalau sudah muslim sudah selesai urusannya, sudah mengucapkan la ilaha illallah, dari jaminan surga. Sudah mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah, juga jaminannya surga. Subhanallah, tidak demikian ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar, di antara fitnah akhir zaman yang dikabarkan Nabi SAW, bahwasanya kesyirikan, perbuatan-perbuatan kesyirikan juga bisa terjadi dan akan terjadi di tengah umat ini. La taqumus sa'ah hatta ta'budu qabailun min ummati al-awthan. Begitu dalam hadis yang sahih. Tidak akan tegak yaitu hari kiamat sampai qabilah-qabilah dari umatku menyembah wasan. Wasan ay kullu ma yu'badu min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Dan antum tahu, luar biasa, astagfirullahaladzim. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, masyarakat kaum muslimin. Ya, di mana lihat kalau kita database kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita database kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi, yang diberantas oleh Rasulullah SAW, yang subhanallah disematkan pelakunya dengan yaitu kalimat syirik atau musyrik, luar biasa. Semua yang terjadi di zaman Nabi SAW terjadi di hari ini di tengah kaum muslimin. Mohon maaf ya, saya minta waktu sedikit Ahisan dan para ikhwah sebelum masuk ke pembahasan kita. Contoh nih, sekarang ini bulan Safar, ya. Mohon maaf, bulan Safar tanggal 20. Nah, hari ini tanggal di tanggal saya ada bulan Safar tanggal 20. Ya. Nah, ya, di mana subhanallah ma'asyiral muslimin, ini contoh kecil saja. Allah alam, di sebagian daerah, termasuk di daerah kami di sini, masih ada keyakinan-keyakinan tertentu dikaitkan bulan Safar. Ya, keyakinan bahwasanya bulan Safar itu bulan sial. Bulan yang tidak membawa keberuntungan. Ya, bulan yang kalau melakukan sesuatu yang terjadi hanya kesialan dan kerugian. Jadi disandarkan kesialan gara-gara bulan Safar. Sampai ada istilah sasaparun segala. Sehingga orang mau ada rencana nikah nggak jadi. Kenapa? Wah, ini bulan Safar. Ya, mau ada misalkan rencana safar, bepergian jauh, mau umroh misalkan, nggak jadi. Kenapa? Waduh, bahaya bulan Safar. Ya, gitu. Mau apa lagi? Mau buka usaha, ya, mau buka usaha, mulai usaha, waduh nggak jadi. Ingat dia ini bulan Safar. Na'udzubillah. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, itu disandarkan ke Safar. Ya, ada orang misalkan bawa motor lalu tabrakan, ya, maka mereka bilang subhanallah, memang
Ya, ini kan bulan Safar, hati-hati. Ya, bulan yang membawa kesialan, mara bahaya di dalamnya. Maka subhanallah ma'asyal muslimin, ini masih ada di tengah kaum muslimin. Ya, dan itu adalah akidah jahiliyah dahulu. Makanya dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membantah akidah ini. Kata Nabi, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. La adwa, tidak ada penyakit yang menular sendiri. Ada penyakit menular, tapi tatkala menular, mustahil menular tanpa izin Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada juga burung yang membawa sial. Sebagaimana dulu kaum musyrikin kalau mau menerbangkan kalau mau melakukan sesuatu zajrut thair, itu menerbangkan burung. Ya. Misalkan seseorang mau nikah di zaman jahiliyah dulu, nerbangkan burung dulu, maka dihentak burungnya supaya terbang. Lalu kalau terlihat burungnya terbang ke arah kanan, maka itu keberuntungan. Kalau terbang burungnya ke arah kiri, maka itu kesialan. Namanya tiarah. Dan ya, anggapan-anggapan kesialan yang lainnya. Ya. Kemudian ma'asal muslimin, wala hamah, tidak ada burung hantu juga yang membawa sial. Malam-malam ada suara burung, langsung aja anggapannya, waduh, ada A, ada B, ada C. Ya, bahkan kadang kupu-kupu saja dianggap sesuatu, ya. Ketika ada kupu-kupu datang ke rumah, ada apa itu namanya? Masya Allah, ya. Kalau nggak ada kupu-kupu berarti nggak ada tamu, ya. Nah, ma'asal muslimin, wala safar, dan tidak ada bulan Safar. Tidak ada bulan Safar. Di antara makna wala Safar, ya, para ulama mengatakan adalah akidah jahiliyah di mana menganggap bulan Safar bulan sial. Maka dibantah oleh Nabi SAW, tidak ada bulan Safar yang menganggap sial, yang membawa kesialan. Maka ma'asyar muslimin, ini masih ada contoh kecil di tengah masyarakat kita. Ya, maka ini disebut tiarah. Kata Nabi, tiaratus syirkun, tiaratus syirkun, tiaratus syirkun. Menganggap sial sesuatu, menganggap sial karena sesuatu, itu syirkun, kata Nabi, syirik dan syirik dan syirik. Mohon maaf ya, sedikit lagi karena ini waktunya. Ya, di sebagian tempat ikhwan, nanti ada yang lebih mencekam lagi di bulan Safar ini. Kapan itu? Naam, di Rabu terakhir entar. Sebentar lagi. Ini besok nih, ini hari apa? Selasa, Rabu. Ini Rabu ketiga, nanti Rabu keempat. Semoga kebenaran ini kita sampaikan. Ya, di mana ada keyakinan nanti di Rabu terakhir, di Rabu keempat, atau orang bilang Rabu penutup, orang bilang Rabu wekasan. Ya, dikabarkan katanya ada apa? Allah kata apa kabarnya Allah menurunkan bakal bala selama 1 tahun, bakal bencana selama 1 tahun, sebanyak 320.000 bencana, bakal bencana selama 1 tahun ke depan, dan itu awal kali diturunkannya di bulan di hari Rabu terakhir bulan Safar. Ya, sehingga kata mereka hari terburuk, hari yang tersial, terbahaya dalam putaran 1 tahun yaitu hari Rabu terakhir. Ya, sehingga mereka mensyariatkan, ya, melakukan sholat di hari tersebut, namanya sholat tolak bala. Ya, dilakukan dengan 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan Al-Kautsar 17 kali. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah dan membaca Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Itu ritual yang dilakukan. Namanya sholat tolak bala di Rabu terakhir atau Rabu wekasan atau Rabu penutup di bulan Safar. Lalu dianjurkan katanya bersedekah. Oleh karena itu, masya Allah, kalau di sekitar kami pas masuk Rabu keempat, wah, pasar paling ramai bikin ketupat tuh. Ya, membuat makanan tertentu, lalu nanti berkumpul di masjid saling bertukar makanan. Ma'asyal muslimin, sepakat ulama ahlul hadis, ya, sepakat tidak ada yang berselisih satupun ulama ahlul hadis yang mengoreksi literatur keabsahan sebuah hadis datang dari Nabi SAW, bahwasanya riwayat tentang
kabar Allah menurunkan bakal yaitu bala sebanyak 320.000 di rebok terakhir bulan Safar, riwayat maudhu', riwayat yang palsu, ya, riwayat yang dipalsukan dan didustakan atas nama Nabi SAW, tidak benar, sama sekali tidak pernah datang dari Nabi SAW. Maka hati-hati, kita terancam dengan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin la ilallah, itulah juga penyakit di tengah umat ini. Itulah penyakit yang menyebabkan kesesatan di tengah umat ini. Apa itu? Yaitu tidak check and recheck dengan riwayat-riwayat yang didatangkan, bahkan diamalkan, dikabarkan, diajarkan. Ya, yang penting katanya hadis. Padahal subhanallah tidak semuanya hadis kita jadikan sandaran hukum. Ya, di sana betul ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ya, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Tapi di sana ada hadis dhaif. Bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih buruk lagi, ketika sandaran hukumnya ya yaitu hadis-hadis palsu, sebagaimana hadis palsu tentang yaitu rebok wekasan, rebok penutup. Na'udzubillah, maka jauhkan ya itu dari akidah kita, akidah ahlus sunnah yang tidak beragama kecuali dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW yang hak. Allah alam, mohon maaf al-ikhwah, ya itu barangkali sedikit saya ingin sampaikan karena ini saatnya hari ini kita berada di bulan Safar, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan yang menebar di tengah umat, yang itu juga bagian daripada lisan yang menyekutukan Allah dengan lisannya. Dia mengatakan bulan Safar bulan sial, dan ini tatayyur, naudzubillah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, adapun pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan itu tentang bab, masya Allah ya, ini juga tidak kalah penting untuk kita ketahui. Bab di satu sisi kita membutuhkan, ya kita membutuhkan apa itu? Membutuhkan subhanallah sebab-sebab, di antara sebab yang bisa membuat kita sehat, bugar, plus juga subhanallah bisa menjauhkan kita dari gangguan dan godaan makhluk halus. Apa itu? Di antara sebabnya yang masya Allah mudah siapapun dapat melakukannya, yaitu ruqyah. Ruqyah atau jampi-jampi. Ya, kita menggunakan jampi-jampi ruqyah baik untuk diri sendiri, dan juga boleh kita meruqyah orang lain. Man istata'a an yu'ina an akhahu falyu'inhu, kata Nabi. Siapa yang bisa menolong orang saudaranya, maka tolonglah. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diruqyah tanpa beliau meminta tentunya. Jibril pernah meruqyah, dua malaikat pernah meruqyah Nabi SAW. Tatkala Nabi terkena sihir dahulu oleh Labid bin A'sam, ya, lalu turunlah dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Tatkala Nabi terkena sihir, kemudian juga ma'asyiral muslimin juga Nabi meruqyah. Ya, Nabi meruqyah Hasan dan Husain. U'iduka bi kalimatil tamah min kulli syaitanin wa amma min kulli ainin lamma. Hasan dan Husain kalau mau keluar rumah di ruqyah supaya tidak terkena yaitu pandangan mata hasad, mata jahat, ain. Ya, begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, para sahabat satu sama lain juga meruqyah. Maka ma'asyiral muslimin menjampe. Namun di sini kita perlu mengetahui bahwa tidak semua ruqyah, ya, tidak semua ruqyah direkomendasi oleh syariat kita. Bahkan ada ruqyah-ruqyah yang diharamkan karena isinya berbau kesyirikan. Ya, ruqyah-ruqyah yang di sana nyambat-nyambat nama selain Allah, meminta-minta kepada makhluk halus, ruqyah-ruqyah dengan kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya. Ya, contoh si Raseng dulu dengar simsalabin abrakadabra. Ya, apa itu artinya ya? Jampe-jampe. Ya, yang kita tidak paham maknanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui dan perlu kita bahas sedikit. Dan alhamdulillah ada nikmat Allah ikhwan di tengah kita. Nikmat apa itu? Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah menurunkan Al-Qur'an
Lihat dalam surat Al-Isra ayat 82, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, ma huwa syifa, ya, yang bisa menjadi pengobat, menjadi obat. Ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin, bahkan sebagai rahmat, ya, syifaun wa rahmatun lil mu'minin, yaitu pengobat dan rahmat bagi orang beriman. Dalam surat Fussilat ayat 44 Allah katakan, kul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ya Al-Quran itu bagi orang yang beriman sebagai petunjuk dan pengobat. Baik pengobat hati, pelipur lara, penenang jiwa, pensuci kalbu. Begitu juga tidak luputnya Al-Quran itu sebagai pengobat jasad kita. Ya, bisa menjadi pengobat. Bahkan yang raciknya siapa? Al-Quran, ikhwan. Makanya kata Ibnu Qayyim, subhanallah, kalau ada orang yang berobat dengan Quran tidak sembuh, maka merugi dia. Bagaimana tidak sembuh dengan racikan Allah? Dengan tidak sembuh dengan Al-Quran, sementara Al-Quran racikan Allah langsung. Ya, kalamu Rabbil Alamin. Ya, memang sekarang ini obsesinya bodrek aja nih. Obsesinya Panadol, bodrek gitu ya. Padahal subhanallah di sana ada syifa. Ya, ada pengobat-pengobat, ada pengobat yang gagah racikan Allah. Di antaranya yang paling gagah, kul huwa lil ladzina amanu hudan wasyifa, yaitu bagi orang beriman sebagai petunjuk dan pengobat. Ya, baik tadi pengobat jiwa, begitu juga pengobat jasad. Wallahu alam. Ya, mungkin mohon maaf saya minta Al-Akh Ihsan ya untuk membaca terlebih dahulu sehingga kaum muslimin yang tidak bersamanya buku bisa menyimak apa yang ditulis sebelum disyarahkan secara singkat nanti setelahnya. Tafadhol Akh Ihsan, jazakallahu khair. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, poin ke-11, ruqyah atau jampi-jampi. Ruqyah adalah membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Bisa jadi karena terkena ain atau mata hasad, sengatan, sihir, racun, rasa sakit, sedih, gila, kerasukan, dan lainnya. Ruqyah di kalangan para dukun atau paranormal dikenal dengan istilah jampi-jampi. Ruqyah ada dua macam, ada yang mengandung kesyirikan dan ada yang tidak. Pengobatan dengan ruqyah telah dilakukan juga oleh orang-orang jahiliyah, yaitu pengobatan dengan bacaan atau mantra. Dengan datangnya Islam, Rasulullah SAW melarang ruqyah ala jahiliyah, yaitu dengan mantra atau bacaan yang mengandung kesyirikan. Pada saat yang sama, beliau SAW membolehkan ruqyah dengan bacaan yang syar'i, misalnya dengan Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Islam. Hal itu sebagaimana yang ditujukan oleh riwayat sebagai berikut. An Auf bin Malik al-Ashja'i qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalika faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi raqam lam yakun fihi syirkun. Dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kami dahulu meruqyah pada masa jahiliyah. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, apa pandanganmu dalam hal itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Yang mengandung kesyirikan artinya adalah ruqyah yang terdapat permintaan pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fathul Majid halaman 147. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah melarang ruqyah. Sebagaimana riwayat berikut ini, naha Rasulullah SAW an yuqa faja'a alu Amr ibni Hazmin ila Rasulullah SAW faqalu ya Rasulullah innahu kanat indana ruqyatun narki biha minal aqrabi wa innaka nahaita ani ruqa qala faraduha alaihi faqala ma ara ba'san man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang ruqyah, dan ada keluarga Amr bin Hazm memiliki bacaan ruqyah yang mereka pakai untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melarang dari ruqyah dan kami memiliki bacaan ruqyah yang kami pakai untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Beliau SAW menjawab, perlihatkan kepadaku bacaan ruqyah kalian. Mereka pun memperlihatkannya atau membacakannya kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, aku tidak lihat apa-apa. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi.
Tampak pula dalam riwayat di atas bahwa Nabi SAW melarang ruqyah jenis tertentu dan pada saat yang sama membolehkan jenis yang lain. Jenis ruqyah yang dilarang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Muslim. Yang pertama, ada sebuah pendapat bahwa ruqyah dilarang. Kemudian beliau membolehkan, bahkan melakukan dan ditetapkan dalam syariat bahwa itu boleh. Yang kedua, ruqyah dilarang. Ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang tidak diketahui maknanya. Dan yang ketiga, larangan itu bagi mereka yang meyakini bahwa ruqyah itu dengan sendirinya memberikan manfaat tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla, seperti halnya yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Di samping larangan tersebut, Nabi SAW juga memperbolehkan ruqyah. Atas dasar itu, Al-Khattabi mengatakan, Nabi SAW sendiri telah meruqyah dan pernah diruqyah, pernah memerintahkan dan pernah membolehkannya. Jika dengan Al-Quran dan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal ini boleh atau bahkan diperintahkan. Dilarang atau dibencinya ruqyah hanyalah jika tidak menggunakan bahasa Arab, sebab bisa jadi lafaz yang dipakai ialah kata-kata kufur atau yang mengandung kesyirikan. Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, termasuk hal yang terlarang adalah yang dilakukan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa ruqyah tersebut dapat menghilangkan penyakit. Mereka meyakini hal tersebut adalah bantuan dari jin, yaitu makhluk halus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seseorang tidak boleh meruqyah dengan menyebut semua nama yang tidak dikenal. Lebih-lebih lagi berdoa dengannya, sebab berdoa dengan selain bahasa Arab hukumnya dimakruhkan. Itu hanya diperbolehkan bagi orang yang kurang bisa memahami atau berbahasa Arab. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyimpulkan bahwa ulama sepakat tentang bolehnya ruqyah selama memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalam Allah atau dengan menyebut nama Allahu Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab dan diketahui maknanya. Dan ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak memberi manfaat dengan sendirinya tetapi dengan takdir Allahu Azza wa Jalla. Maka ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruqyah yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Adapun di antara hikmah Al-Quran diturunkan adalah sebagai syifa atau pengobat, baik penyakit batin atau zahir atau jasad. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa, wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra." Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan pengobat bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Al-Quran Surat Fussilat ayat 44. Nabi SAW dan para sahabat pun meruqyah dan juga diruqyah. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu ihsan, hafizakallah. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sudah kita simak apa yang dibaca dari buku ini dan telah kita dengar bersama, ya. Kalau kita simpulkan bahwa ma'asyiral muslimin, bahwa dari sisi zaman, dari sisi waktu, bahwasanya ruqyah ini sudah dikenal dari semenjak zaman jahiliyah. Ya, di mana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sebelum mereka mengenal Islam dan memeluk agama yang hak, agama Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang profesinya meruqyah. Ada yang meruqyah dan yang ada di ruqyah. Bahkan di zaman Nabi SAW, ya sudah diutus pun, dan di saat itu sebagian mereka belum masuk Islam. Di antara profesi mereka ada yang meruqyah. Nah, itu yang pertama, dari sisi zaman, bahwasanya dari sisi waktu, ruqyah yang dikenal juga dengan jampe-jampe atau mantra-mantra, ya ini sudah ada dari zaman jahiliyah. Tatkala datang Islam, ya ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun juga melakukan ruqyah, melakukan jampi-jampi. Hanya saja tentunya jampi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jampi yang di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ya, itu dari sisi waktu, ya, bahwasanya ruqyah ini sudah muncul sudah menjadi, ya, sebuah metode pengobatan atau metode untuk menghilangkan itu tadi gangguan-gangguan dari makhluk halus, atau pengobatan diri, ya,
Yaitu dari semenjak zaman jahiliyah. Ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melanjutkan ya dan membolehkan ruqyah, hanya saja dengan syarat bahwasanya ruqyah yang dijampikan, mantra-mantra yang diucapkan, jampe-jampe yang dibacakan, yaitu tidak mengandung kesyirikan. Dan ini dari bagian daripada amalan lisan, karena ruqyah itu jampe dan bagian juga dari doa. Makanya nanti kalau kita lihat beberapa ruqyah Nabi isinya doa. Allahumma rabban nas, ya Allah rabbi ya manusia, adhibil ba'sa, anta syafi, ya la syafian ila anta wa la syifaan ila syifauka, syifaun la yughadiru saqama. Engkau ada zat penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini juga bagian daripada doa dan amalan lisan. Ya. Jadi dari sisi zaman yaitu ruqyah sudah merupakan kebiasaan jahiliyah dan Nabi pun meruqyah, bahkan Nabi pun diruqyah. Namun nanti ya kemudian ma'asyiral muslimin, dari sisi ruqyahnya maka setelah datang Rasulullah SAW ada ruqyah yang direkomendasikan oleh Nabi dan itu boleh, bahkan bagian daripada subhanallah ibadah kita kepada Allah dan sesuatu yang manfaat, maka ma'asyiral muslimin, maka ini dibolehkan. Ada ruqyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada ruqyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Tadi, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Nah, ma'asyiral muslimin, secara umum ruqyah yang dibolehkan oleh Nabi SAW dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, sisi jenis ruqyahnya. Sekali lagi, sisi pertama, sisi dari jenis ruqyahnya, jenis jampenya, jenis mantranya. Ya, maka Nabi SAW lihat tadi dalam dua riwayat yang dibaca, di mana Auf bin Malik al-Asja'i dan juga riwayat yang lain, Auf bin Malik al-Asja'i pernah melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami ketika masa jahiliyah juga suka ngeruqyah, jampe, ngucapin mantra-mantra. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana menurut pandanganmu dengan ruqyah kami itu? Jampe-jampe kami dulu, kami pun di masa jahiliyah menjampi. Faqala i'ridu alayya ruqakum. Lihat, kata Nabi, coba kesinikan ruqyah kalian, sini coba. Aku cek dulu. Gitu ya. Coba mantra antum yang mana nih mantranya nih? Mantra apa mandra? Mantra antum gimana coba? Sini dulu. Jampe antum bagaimana? Coba kata Nabi, i'ridu alayya ruqakum. Sini ruqyah kalian, sinikan semua ke sini. Kumpulin. Ya, la ba'sa birruqa ma lam takun syirk. Ya, tidak mengapa itu kalian meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung kesyirikan. Tuh kan? Ya, maka disortil dulu sama Nabi, difilter dulu sama Nabi. Ya, berarti ada ruqyah yang Nabi izinkan dan ruqyah Nabi tidak izinkan. Ya, ruqyah yang Nabi izinkan gimana? Kata Nabi, malam takun syirk, selama tidak mengandung isinya tendensi kesyirikan. Riwayat yang kedua, ya, Nabi pernah melarang ruqyah, faja'al al-Amr bin Hazm. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan apa, akhi? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Awas, hati-hati nih. Hafalkan hadis ini, mudah banget ngapalnya. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah. Ruqa, jamak daripada ruqyah. Bukan rumah toko ya. Ruqa jamak daripada ruqyah. Innar ruqa wat tamaim dan tamimah. Apa tamimah? Secara khusus maknanya benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil tuh. Suka lihat gak? Di kampung antum banyak kayaknya tuh. Ya, benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil atau sebagian wanita yang baru lahiran, orang bilang di sini kendit. Ya, dipakai di pinggangnya. Atau apapun barang yang digantungkan diyakini bisa mendatangkan manfaat atau nolak madarat. Bahasa
sekarangnya disebut apa? Jimat, wafak, ya, taruh di atas di atas pintu warung, katanya ini ini pesugih, ya, atau ini sebagai tolak bala, ya. Naudzubillah, tamimah, jimat-jimat, wafak-wafak berupa gelang, berupa kalung, berupa cincin yang yakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, walaupun makna aslinya adalah benang hitam yang dilakukan, ya, yaitu yang dikalungkan, ya, di anak kecil. Wattamaim wattiwalah. Tiwalah adalah ajian-ajian, bacaan-bacaan, mantra-mantra yang diyakini bisa menjadikan orang yang tidak suka menjadi suka, atau yang suka tidak menjadi suka. As-sarf wal atab, kata para ulama, yaitu as-sarf, memisahkan dua sejoli yang sedang bercinta, atau menyatukan dua hati yang sedang berpisah atau tidak cinta. Bahasa kitanya pelet, aji pangasih. Ya, aji pangasih atau pelet, kata Nabi, syirkun. Ya, itu syirik. Ya, jampe-jampe, benang-benang hitam yang dikalungkan, ya, ajian-ajian, aji pangasih, pelet, yaitu, ya, untuk membuat orang lebih cinta atau supaya cinta sama kita dengan cara-cara bacaan-bacaan yang kita baca, maka itu kata Nabi syirkun. Nah, ketika Nabi menyebutkan ayat itu, hadis tersebut, ya, Amr bin Hazm datang kepada Nabi, kaget dia. Karena dia salah satu yang suka jampe, ya. Maka ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyatun narqi bihada minal aqrab. Wahai Rasulullah, kami ini dari dulu sudah punya, yaitu ruqyah, jampe, yang kami yaitu ucapkan, yang kami bacakan khususnya tatkala tersengat kalajengking. Jadi kalau ada orang tersengat kalajengking, ya, yaitu apa namanya, mereka pakai jampe itu. Wa innaka nahaita 'anir ruqa. Waduh, sementara engkau sekarang, kami dalam Islam menjadi pengikutmu, engkau melarang kami ruqyah. Engkau melarang kami ruqyah. Gimana ini Rasul? Ini kami punya kebiasaan meruqyah. Faqala, maka Nabi mengatakan, fa'araduha alaih. Sini coba, mana coba ruqyahnya mana? Nabi mau cek and recheck dulu. Mau Nabi sortil nih. Mau Nabi filter, sini coba, mana ruqyah kalian? Kata Nabi, faqala ma'ara ba'san. Oh, aku lihat ruqyah yang kau baca tidak ada masalah di dalamnya. Ma'ara ba'san. Ya, bahkan Nabi berikan motivasi kepada siapa? Kepada Amr bin Hazm, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Ya, bahkan kata Nabi, siapa yang bisa memberikan manfaat ke orang lain, kalau dokter ngasih obat pakai apa tuh? Pakai bodrek, ya, pakai panadol, pakai apa lagi? Banyak, ya. Paracetamol dan seterusnya. Kalau antum Masya Allah yang ahli ruqyah atau yang bisa meruqyah, dan kita siapapun bisa meruqyah, karena jampe-jampe dalam agama kita mudah, nanti akan disebutkan, ya, maka kata Nabi, siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukan. Akhirnya dia boleh meruqyah. Lalu kata Nabi, bahkan kata Nabi direkomendasi, kata Nabi apa? La ruqyata illa min ainin au humah. Bahkan kata Nabi, tidak ada ruqyah yang paling mujarab, ya, tidak ada ruqyah yang paling mujarab ketika dibacakan kecuali dari penyakit ain, mata hasad, mata dengki, mata yang memandang sesuatu yang tatkala menakjubkan tidak mengucapkan tasbih atau takbir atau, ya, tabarruk, ya, mengucapkan subhanallah atau barakallah atau masya Allah, ya, itu bisa terkena penyakit namanya ain. Wa al-humah, dan humah, yaitu penyakit demam disebabkan sengatan kalajengking, khususnya kalajengking dan sahabat-sahabatnya tuh ular. Ya, kalajengking, ular, apa lagi Zat? Apa tuh yang suka nyengat itu? Lebah, ya. Ya, serangga lebah. Itu paling mujarab tuh. Walaupun ruqyah tidak hanya untuk yaitu penyakit ain atau disebabkan ain, mata hasad, mata dengki, atau mata buruk pandangan yang tidak diucapkan di sana nama Allah, dan juga bukan hanya sebab yaitu demam, ya. Karena Nabi pun diruqyah gara-gara Nabi terkena sihir. Bahkan Nabi setiap hari malam meruqyah dirinya dengan apa?
Antum melakukan nggak tuh ruqyah mandiri tiap malam tuh? Lakukan ikhwan. Ya, di mana Nabi SAW mengumpulkan kedua tangannya, membaca Qul Allah, Al-Falaq dan An-Nas, ya, lalu ditiupkan dengan liur sedikit, ya, ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya, ya, dilakukan itu 3 kali sebelum tidur. Itu ruqyah. Itu ruqyah. Bahkan Nabi SAW kalau terjadi sakit di salah satu anggota badannya, ya, Masya Allah, dipegang lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa beliau. Maka antum tahu ketika teriris misalkan sesuatu, ada salah satu ruqyah yang diajarkan Nabi, itu antum ambil ludah antum, lalu ambil sedikit dari tanah, apa kata Nabi? Bismillahi turbatu ardina biriki ba'dina yasfi saqimuna. Bismillah kata Nabi dengan menyebut nama Allah. Biriki turbatu ardina, dengan menggunakan yaitu tanah bumi kami, ya, dan bumi Allah tentunya. Wa biriki ba'dina, dengan sedikit air liur yaitu dari kami, yasfi saqimuna, yaitu bisa mengobati penyakit yang mengena kami. Nabi meruqyah dirinya dan Nabi meruqyah para sahabat, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, Nabi meruqyah para sahabat dan Nabi pun diruqyah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh 2 malaikat ketika subhanallah Nabi terkena sihir. Lalu 2 malaikat turun. Nabi itu terkena sihir, ya kawan. Subhanallah, manusia biasa. Nah, ya, oleh karena itu tidak boleh berlebihan lebay kepada Rasulullah. Kita kewajibannya kepada Nabi ittiba dan wajib taat. Bukan mengangkat derajat Nabi kepada ketuhanan seperti orang Nasrani mengangkat derajat yaitu Isa kepada derajat ketuhanan. Nabi sama manusia, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Manusia biasa yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan izin Allah. Qul la amliku lakum darran wala naf'an illa ma Allah. Begitu kata Nabi kata dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan Nabi berkata, yaitu tidak aku bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Tapi masa muslimin, suatu saat Nabi terkena sihir. Lalu 2 malaikat turun. Yang satu singgap di yaitu ujung kaki Nabi, yang satu di kepalanya. Lalu berdialog nih 2 orang malaikat. Ya, ma bihi, katanya, ada apa nih? Kenapa sih? Kenapa Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Qala bihi tibbun. Oh, dia terkena sihir, ya. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid al-A'sam, namanya Labid al-A'sam, seorang Yahudi, ya, sihirnya terdapat di satu apa yang namanya sumur burung kalau di kita, sumur mati, ya. Naam, di situ sihirnya disimpan. Subhanallah, akhirnya 2 malaikat ini turunlah di kala itu 2 surat Al-Falaq dan An-Nas dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Di saat itu juga seakan-akan Nabi tidak terkena apapun dari sihir, hilang sihirnya, dan yaitu barang sihirnya diperintahkan untuk diambil dan dibongkar dan dibuang di saat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi bahwasanya sihir yang dibolehkan, ya, satu dari jenis sihirnya. Kok sihir yang dibolehkan? Ruqyah yang dibolehkan. Satu, yang pertama dari jenis ruqyahnya. Ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Oke, ya. Apa saja Ustaz? Ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Jelas yang paling mujarab adalah apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, ini luar biasa. Ya, paling tajam nih, paling kuat. Ya, paling tajam, paling kuat ruqyah dengan ayat Quran. Tapi Ustaz, ayat Quran yang mana? Seluruh ayat Quran, ikhwan, secara umum. Karena Allah katakan tadi, lihat di akhir pembahasan kita di sini surat Al-Fussilat ayat 44, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah dia bahwasanya yaitu Al-Qur'an bagi orang yang beriman sebagai petunjuk dan pengobat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya pengobat yang dimaksud di sini bukan sekedar pengobat batin, ya. Al-Quran itu Masya Allah pensuci jiwa kita, penenang hati kita. Al-Quran itu Masya Allah cahaya, ya, cahaya lentera dada kita, kolbu kita, betul. Kita akan lurus, kita akan bercahaya. Hudan sebagai petunjuk bagi kita. Masya Allah, jangan sampai antum yaitu jauh dari Al-Quran dan tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Namun juga ada syifa untuk al-abdan,
syifaul abdan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ya, ma'asyiral muslimin, baik yaitu syifa abdan dari penyakit zahir. Apa penyakit zahir, Ustaz? Ya banyak. Ya, influenza penyakit zahir, demam penyakit zahir, antum terkena luka penyakit zahir, aduh perut melilit penyakit zahir, sakit gigi mana, Ustaz? Penyakit batin di dalam. Nah, penyakit zahir juga nih sakit gigi. Ya, penyakit badan. Ruqyah saja. Masya Allah, ruqyah dengan Al-Quran. Ya, dan tadi seluruh Al-Quran, ya ruqyah. Yang kedua penyakit, ya wallah alam, kita katakan penyakit maknawi ya, yang tidak nampak. Contoh apa ikhwan? Ya tadi, ya orang terkena sihir, guna-guna, atau kerasukan setan tiba-tiba, ya, atau dia naudzubillah pernah mengalami atau melakukan ilmu-ilmu naudzubillah ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan iblis, dengan syaitan, ilmu hitam. Ya, maka cara untuk menghilangkannya dengan yaitu ruqyah. Yang pertama dari Al-Qur'an. Dan tentunya subhanallah di sana ada ayat-ayat secara khusus, ada ayat-ayat secara khusus yang direkomendasikan secara khusus untuk dibaca. Contoh apa, ikhwan? Contoh Al-Fatihah. Allah, bahkan di antara nama Al-Fatihah ruqyah. Alam tara annaha ruqyatun, kata Nabi. Antum tahu cerita ini? Ya, kalimat ini keluar dari lisan Nabi ketika ada seorang sahabat, beberapa sahabat sedang berada di satu perjalanan, lalu dia singgah di satu kampung, minta dijamu, nggak dijamu. Bakhil. Ya, tiba-tiba dikabarkan, yaitu Sayyidul Qaum Ludir. Tuannya, tuan kaum tersebut, mungkin apa ya, lurah kalau gitu istilahnya. Ya. Mungkin lurahnya, pimpinan kaum tersebut tersengat kalajengking. Maka tiba-tiba pembantunya datang keluar dan bertemu dengan beberapa sahabat tadi. Hal minkum min raqin? Apakah di antara kalian ada yang suka jampi, yang bisa melakukan pengobatan? Ya, tuan kami ludik, tuan kami sedang terkena salah sengatan kalajengking. Para sahabat tiba-tiba, anak kami. Ya, tapi ada syaratnya, kami minta jamuan nggak dijamu. Nah, kalau sembuh nanti jamu kami. Ya, naam. Karena seharusnya kan tamu itu dijamu dan wajib ya. Maksudnya ketika bertamu ya kita menjamu tamu. Mereka tidak dijamu. Maka kata penggawanya atau pembantu, ya sudah, yang penting ruqyah aja dulu. Subhanallah ya, diruqyah oleh sahabat ya, kata salah seorang sahabat langsung aku katanya. Maka datang ke tuannya tersebut dan dibacakan hanya surat Al-Fatihah. Apa? Hanya surat Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah. Diulang-ulang dibaca Al-Fatihah. Subhanallah. Ya. Tatkala diruqyah dengan Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Ka'an lam yakun bihi ba'sun. Seakan-akan tidak lagi dia terkena penyakit dengan Al-Fatihah saja. Ya. Akhirnya subhanallah, ya mereka para sahabat diberikan yaitu beberapa kambing sebagai hadiah ya dari ruqyahnya. Dan ini juga ya, nah bolehnya seseorang menerima hadiah ya atau menerima upah misalkan dengan syarat tadi ya, kalau tadi sahabat bukan karena upah karena meruqyahnya, tapi karena mereka ada tanggung jawab mereka tidak lakukan, tidak menjamu tamu. Ya, namun jangan dijadikan dalil bahwasanya boleh kita menentukan atau mewajibkan ya satu harga tertentu dengan meruqyah, ya hendaknya tidak. Ya hendaknya tidak. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Ya itu bagian daripada rezeki kita tanpa kita minta, tanpa kita menentukan harga tertentu. Baik, ma'asyiral muslimin, akhirnya para sahabat setelah itu mereka ragu-ragu, waduh ini benar gak nih? Mereka rada ragu gitu. Akhirnya mereka tidak manfaatkan apa yang mereka dapatkan dari kambing-kambing itu sebagai hadiah atas ruqyah mereka. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, diceritakan apa yang terjadi. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya subhanallah, iksimu alayya. Kata Nabi, aku tolong bagikan juga kambing itu buat aku sebagian. Ya, Nabi pun ya ini sebagai bentuk rekomendasi. Lalu kata Nabi, alam tara annaha ruqyatun? Ala tara annaha ruqyatun?
Apakah kalian tidak melihat bahwasanya yaitu Al-Fatihah itu ruqyah? Ya, maka surat Al-Fatihah, masya Allah. Oleh karena itu paling mudah ruqyah itu. Saya ingin tanya, ada nggak muslim yang nggak bisa baca Al-Fatihah? Hampir tidak ada muslim yang tidak baca Al-Fatihah. Maka subhanallah, ya, subhanallah, maka ruqyah, setiap kita bisa meruqyah. Baik meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Anak kita sakit, ya sudah pegang aja bacain Al-Fatihah. Ya, istri kita, keluarga kita, atau ada orang yang kerasukan, bacain Al-Fatihah. Itu dahsyat Al-Fatihah. Begitu dia tentunya subhanallah, di sana ada ayat yang dikenal dengan ayat kursi, masya Allah. Ya, ayat kursi. Ya, awal surat Al-Baqarah juga akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasibkum billah, sampai akhir ayat dan sampai akhir surat. Begitu juga ma'asyiral muslimin, subhanallah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat yang ringan. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas keumuman kita tahu. Ya, naam, untuk kita jadikan ruqyah, masya Allah. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, ini pengalaman pribadi saja. Ya, saya pernah dipanggil untuk meruqyah di satu tempat, ya, dan kebetulan qadarullah, naudzubillah, dia terkena sihir, ya, terkena guna-guna, kerasukan setan. Subhanallah, saya tidak baca ketika ruqyah tersebut kecuali apa? Kecuali Al-Falaq sama An-Nas. Tidak dibacakan, kecuali terus dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, akhirnya dia kelengar dan keluar jinnya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ayo. Ya, ini yang pertama, yaitu dengan Al-Qur'an. Ya, jenis ruqyahnya. Yang kedua, yaitu jenis ruqyahnya dengan doa-doa Nabi SAW yang jelas datang dari Nabi. Oh, masya Allah. Ini juga tidak diragukan. Ya, banyak sekali doa-doa yang datang dari Nabi SAW, ruqyah jampe-jampe yang datang dari Nabi SAW. Minimal Nabi mengatakan apa? Ya, la ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa, tidak mengapa, tahurun, bersih insya Allah. La ba'sa tahurun insya Allah. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, ya Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, ya adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, wasfi, dan sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, engkau zat yang maha penyembuh, la syafian ila ant, tidak ada penyembuh kecuali engkau, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. La syafian ila anta syifaan la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini salah satu doa Nabi. Ya. Lalu Nabi juga terkadang mengucapkan bismillah, a'udzubillahi min syarri, a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa huwa hadir. Bismillah, a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa huwa hadir. Ya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Apalagi? Ya. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayashfik. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, yang besar, ayashfik, semoga menyembuhkanmu. Nabi juga pernah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli di'ainin hasidin Allahu yashfik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku menjampikmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, min kulli ain, bismillahirrahmanirrahim, min kulli ainin, bismillahirrahmanirrahim, min kulli ainin yasfik, min kulli syarri ainin aw hasidin Allahu yasfik. Ya, yaitu dengan penyakit ain dan penyakit hasad, semoga Allah menyembuhkanmu. Dan kalimat yang sering kita dengar, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan makhluknya. Bahkan Nabi meruqyah siapa Hasan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, u'idzukuma, aku lindungi kalian kepada Allah, untuk kalian kepada Allah, min kulli syaitanin wa hammah, dari segala syaitan dan gangguan, wa min kulli ainin lamah, dan dari yaitu mata hasad yang tercela. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ruqyah-ruqyah. Ya, kemudian ikhwan yang ketiga, yaitu yang dipahami maknanya, harus dipahami maknanya. Walaupun sebagian para ulama mensyaratkan bahasa Arab. Ya, mensyaratkan bahasa Arab. Namun wallahu alam, setelah saya baca literatur banyak ya tentang ini, ya intinya mensyaratkan bahasa Arab itu supaya maknanya dipahami. Ya, supaya maknanya dipahami.
Sehingga subhanallah, ya, ketika ruqyah itu juga dengan bahasa selain Arab, tapi maknanya dipahami. Contoh, antum ruqyah, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah angkatlah penyakitnya, ya Allah jauhkanlah dia dari sihir, dari godaan setan dan seterusnya, sah-sah saja selama maknanya dipahami dan tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Maka insya Allah itu dibolehkan, namun tentunya tadi, ya, tidak setajam ketika ruqyah itu datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi satu dari jenis. Maka ma'asyal muslimin, itu satunya, itu satu, yaitu jenis ruqyahnya. Ya, maka ruqyah yang tidak datang dari Al-Quran, jampe dan mantra yang juga tidak datang dari hadis, jampe dan mantra dengan bahasa-bahasa yang bahasa apa ya? Bahasa yang asing. Ya, tadi itu kalimat simsalabin abrakadabra. Ayo, Ustaz, apa artinya, Ustaz? Enggak tahu. Saya pernah datang, Pak. Datang pernah ke saya seseorang di kampung, lalu dia bawa satu kertas, ya, lalu dia kata dia, Ustaz, ini salah satu jampe yang saya pakai. Subhanallah. Isinya penyebutan nama-nama yang asing. Lalu kalimat-kalimat yang saya tidak paham. Di antara yang saya masih ingat, ya, karena itu masa lampau nih. Greget, greget, greget gitu. Ya, ada greget-greget segala gitu. Ya, lalu menyebutkan nama-nama yang asing. Yang disenyalir dan dikhawatirkan itu nama-nama jin, nama-nama halus. Oleh itu ma'asyiral muslimin, yang paling terlarang yang dilakukan oleh jahiliyah dan diharamkan dan dicap sebagai syirik dalam agama kita, yaitu ruqyah yang dalamnya terdapat sambatan-sambatan selain Allah. Nyambat Jibril, nyambat Mikail, ya, nyambat malaikat, nyambat nabi-nabi yang sudah wafat, ya Khidir misalkan, atau yang lainnya, ya, nyambat, apalagi sampai nyambat jin, ya jin tomang, ya jin ifrit, ya, gitu, nyambat orang-orang soleh di kuburan, ya, nyambat, jadi sambatan-sambatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik. Dan ini yang paling bahaya. Ya. Karena waman adallu mimma yad'u min dunillah, siapa yang paling sesat daripada yang suka nyambat-nyambat, manggil-manggil, berdoa kepada selain Allah. Ya. Gitu. Qulidullah awidur rahman. Ya, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapan saja kalian berdoa, maka sambatlah nama-namanya yang husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus, maka sambatlah hanya nama Allah. Enggak boleh kita nyambat nama selain Allah. Makanya doa Nabi apa? Allahumma, apalagi ya Allah, apalagi Rabbi, ya Rabbi. Ya kan? Enggak ada doa Nabi ya Jibril, ya Mikail, enggak ada. Ya jin fulan, ya jin alan, misalkan tidak ada. Ya syekh fulan, ya wali fulan. Nabi manggil-manggil Ibrahim misalkan, ya ini kakek moyangnya, ya, yaitu Ibrahim, atau memanggil Adam, ya Adam, ya Khidir misalkan. Maka dilarang, tidak boleh. Ya, sambatan Nabi hanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Yaitu hanya menyambat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ruqyah tentunya ketika satu tadi, ya, tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah, dan dengan bahasa-bahasa yang Jawa namanya, Jawa kuno, pakai bahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsakerta, bis opo makna nih, ya tidak tahu kita apa artinya, maka ini haram, tidak boleh, karena itu adalah sebagai, ya, bisa disenyalir, yang diucapkannya adalah mantra-mantra yang subhanallah. Makanya ikhwan, antum suka dipijit nggak? Sama katakan orang, ya, tetangga gitu, ya, yang mungkin sebagian mereka terkadang belum kenal sunnah, ya. Kalau dia lagi mijit suka qomat kamit tuh. Qomat kamit ada yang dia baca. Nah, antum harus tanya tuh, Pak, Mbah, yang dibaca apa itu, Mbah? Saya tuh kadang gitu. Ya, kalau ada orang lagi mijit saya tanya, "Maaf Pak, yang dibaca apa itu?" Qomat nyem-nyem gitu. Ya, qomat kamit gitu. Oh, ternyata dia baca apa? An-Nas, Al-Falaq, ya wes, labas. Dan aku nggak minta juga gitu. Ya. Naam, atau dia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, is okay. Tapi kalau dibaca qomat kamit nggak jelas. Dia pakai bahasa Jawa Sangsakerta, Jawa kuno misalkan, atau Sunda Pingitan. Ya, Sunda Pingitan pipitan ya. Sunda sana ya nggak paham gitu ya. Lah. Ya.
Nah, maka ini jenisnya apa? Nah, ruqyah ini dilakukan oleh orang soleh dan orang toleh. Ya, ruqyah ini dilakukan oleh orang soleh. Para nabi meruqyah, para sahabat meruqyah, para ulama meruqyah, dan orang-orang soleh meruqyah, dan orang yang tidak soleh juga meruqyah. Contoh siapa? Dukun, tukang sihir, ya, paranormal, ya, dan yang lain sebagainya, tukang guna-guna, tukang teluk, tukang tenun, juga jampe-jampe, punya mantra-mantra, ya. Maka ma'asyiral muslimin, naudzubillah, ya, yang dibolehkan adalah ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dengan tiga. Taib itu dari sisi jenis ruqyah. Yang kedua, dari sisi keyakinan. Awas, hati-hati. Ya, ketahuilah bahwasanya segagah apapun ruqyah, walaupun dari Quran atau dari doa Nabi, ketahuilah hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Enggak boleh kita tawakal kepada ruqyah itu. Kenapa? Karena ruqyah itu sebab di antara sebab yang Allah bolehkan. Sebagai antum tadi sakit kepala minum bodrek. Jangan antum bilang tadi malam kalau aku enggak minum bodrek mati. Ya. Antum pergi kemana? Ke klinik. Waduh, tadi malam kalau aku nggak ke klinik, aduh gimana? Udah lewat tuh istriku mungkin. Udah meninggal. Na'udzubillah. Ya, maka itu perkataan syirik. Ya, di mana kita menyadarkan keyakinan seakan-akan ruqyah itu yang menyembuhkan. Tidak, wallah. Ya, kita wajib yakin itu hanya sekedar sebab dan sebab yang kuat yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan dan Allah bolehkan juga Rasulnya SAW. Namun yakinkan bahwasanya ma'asyiral muslimin, hakikat datangnya kebaikan setelah diruqyah, kesembuhan, kesehatan, hilangnya misalkan makhluk halus jin yang merasukinya, wallah itu semuanya dengan izin Allah. Ya, tanpa Allah tidak mungkin bisa terjadi. Maka kita hanya bisa sekedar melakukan sebab, adapun hakikat yaitu terjadinya apa yang kita niatkan dari ruqyah yang kita bacakan, Allah, maka gantungkan. Dan ini juga harus dipahamkan kepada orang yang mau kita ruqyah. Sehingga juga jangan bergantung sama kita, karena keumuman ruqyah itu diminta dari orang yang lebih soleh, ustadzkah, penuntut ilmukah, kan gitu. Ya, jangan bertawakal kepada yang meruqyah, dan juga jangan tawakal kepada ruqyahnya. Ya, sambungkan hatinya dengan Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yaitu ketika aku sakit, bahwasanya Allah lah zat yang maha menyembuhkan. Itu yang kedua. Penting kita ketahui bahwasanya dari sisi jenis ruqyah harus benar, dan dari sisi keyakinan wajib juga benar bahwasanya ruqyah itu tidak akan berefek apapun tanpa izin Allah, dan kita wajib menyandarkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di akhir perjumpaan kita, ya, pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ruqyah itu, oke ya, kita sudah ketahui ya, ini ruqyah yang syirik dan ruqyah yang benar. Ruqyah yang benar dari dua sisi tadi, sisi jenis ruqyahnya dari Quran, dari Sunnah, ya, juga doa, maksudnya doa-doa Nabi SAW, dan selain alma maknanya benar. Tadi itu antum bilang, ya Allah sembuhkan si fulan, Allahumma ya Allah sembuhkan, semoga Allah menyembuhkanmu, boleh, insya Allah, selama, ya, karena inti para ulama mensyaratkan bahasa Arab dikala itu supaya bisa dipahami, ya, sehingga bisa dipahami, karena ada bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Kliwon, Jawa kuno, ya, dan seterusnya. Oke, yang kedua dari sisi keyakinan, ya, bahwasanya tidak boleh kita naudzubillah yang menyandarkan keyakinan sekedar kepada ruqyah atau yang meruqyah. Ya, ini sama bagian daripada kesyirikan, syirik kecil. Ya, bahkan kalau meyakini bahwasanya waduh, kalau tidak ada yang meruqyah kayak saya mungkin mati, tidak ada ruqyah ini mungkin saya tidak sembuh-sembuh. Oh, bahaya, bisa syirik besar kaum muslimin rahimakumullah. Taib. Terkait dengan ruqyah yang syar'i, ikhwan. Ya. Bagaimana ruqyah itu mujarab? Ini membutuhkan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 kriteria. Ya.
tentang ruqyah yang mujarab. Dengan tadi dua syarat yang pertanyaan dua kriteria yang kita sudah sebutkan. Ruqyah yang akan mujarab bisa bila tiga elemennya kuat. Satu, ya, Ibnu Qayyim permisalkan dengan seseorang yang menghantam pakai pedang. Satu, pedangnya harus kuat, harus tajam. Maka pedang yang dimaksud di sini adalah ruqyahnya, jenisnya. Makanya kita katakan tadi tidak ada yang paling tajam kecuali ayat-ayat Allah. Setelah itu doa-doa siapa? Sunnah Nabi SAW. Ruqyah Nabi itu paling tajam dah. Bahkan racikannya racikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang meruqyah mana? Yang hantamnya harus kuat. Ya, katakan ini pedang. Ya, pedangnya tajam banget. Lalu dihantamnya, nah, kira-kira gimana? Jangan kayu, tape juga nggak kena kali. Begini, gitu, lemah gini. Lah, ya, maka dengan pedang yang kuat dihantam, ya, maka itulah yang meruqyah. Semakin kuat apanya nih? Kuat keimanannya, kuat kesolehannya, kuat ketawakalannya kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah. Yang meruqyahnya juga harus kuat. Dan termasuk juga kuat dari, awas jangan sampai nih. Ada cerita lucu. Ya, orang yang meruqyah kena kesurupan, kena jin, pas jinnya keluar dia kabur. Ya, pas jinnya dia keluar dia kabur, dia ketakutan. Lah piye? Lah, ya hantam terus. Dia maka dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan yaitu tawakal, ya, kekuatan juga kesolehannya, baik, itu akan semakin kuat yang meruqyahnya, yang menghantamnya semakin itu lebih mudah dihilangkan. Yang ketiga, itu taib. Oke, ikhwan. Sekarang nih dah tajam nih ya. Ya, yang menghantamnya kuat. Masalahnya yang dihantamnya rel kereta api, baja, susah. Nggak menerima dihantam. Maka juga ya akan berimbas kepada kurangnya asar, kurangnya pengaruh ruqyah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya yang akan diruqyah pun harus disiapkan jiwanya. Jangan sampai yang diruqyahnya pun nggak beriman dengan Quran kok. Ya, dia pun nggak meyakini Quran itu ruqyah. Ya, gitu. Dia tadi itu tidak ada kesiapan jiwa, maka disiapkan jiwanya. Bahwa saya ingatkan bahwasanya Quran itu ada ya pengobat, doa Nabi itu pengobat, dan luruskan niatnya kepada Allah, sambungkan dengan Allah, dan dia juga mau diruqyah, ya, gitu. Maka subhanallah ikhwan, ketika yang menghantamnya kuat, setelah itu sebelumnya pedangnya kuat, dan yang dihantamnya pun siap untuk dihantam, insya Allah ruqyah kena. Maka bagi teman-teman yang meruqyah, perhatikan tiga perkara ini. Ya, alat meruqyahnya itu Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian antum yang meruqyahnya kuat. Ya, dan yang ketiga itu yang diruqyahnya disiapkan untuk bisa menerima hantaman. Untuk bisa menerima apa? Itu tebasan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, saya sarankan sebagaimana Rasulullah sarankan, usahakan jangan pernah minta diruqyah. Jangan pernah minta diruqyah. Baik. Meruqyah boleh. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain. Diruqyah juga boleh. Ya. Namun ketika Anda diruqyah, usahakan tanpa Anda yang meminta. Makanya baiknya, Masya Allah, kita nih baiknya yang bisa meruqyah tanpa diminta diruqyah orang lain. Karena kata Nabi tadi hadis siapa? Man istata'a an yu'ina akhahu falyu'in. Siapa yang bisa menolong saudaranya maka tolonglah. Ada antum nih ikhwan, diangkatnya di antara adab kalau antum baca tuh adab-adab menjenguk orang sakit, ya antum ketika sampai antum meruqyah dia. Nabi begitu, kalau lagi menjenguk sakit Nabi meruqyah. Allahumma adibil ba'sa, Allah barabbanas adibil ba'sa dan seterusnya. Ya. Maka ketika antum diruqyah, usahakan tanpa ada permintaan antum. Tapi Ustaz, kalau Anda meminta ruqyah tapi buat orang lain,
Wallah alam, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau untuk orang lain. Ya, namun untuk dirinya sendiri, lah. Kenapa Ustaz? Satu datang dari Nabi SAW tentang kabar gembira di mana nanti di akhir kiamat akan ada sab'una alfan min hadil ummah yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70 ya ribu dari umat ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Masuk surga blos. Bleng. Masuk. Tidak ditanya, tidak dihisab, tidak diadab. Lalu siapa mereka? Panjang ceritanya, kata Nabi, humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah berkai. Berkai itu yaitu berobat dengan besi panas yang ditusuk. Itu nanti saya sebutkan. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak pernah tadi tatoyur, nganggap sial sesuatu. Bulan Safar, bulan sial. Sebagian tempat, ikhwan, kalau ada mau bepergian, ada ucing lewat, gak jadi. Ucing nyebrang jalan, dia gak jadi, sial katanya perjalanannya. Malam-malam ada suara suara burung kuak-kuak gitu, meyakini ada sesuatu yang terjadi. Menganggap sial sesuatu. Masya Allah, antum sering ke hotel ya, cari angka 13 gak ketemu tuh di lift. Ya, sial menganggap angka 13 atau sial dengan bintang tertentu. Oh, pantas miskin, bintangnya Leo. Bintangnya Virgo dan seterusnya. Ya, tidak pernah tahu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bersandar menyandarkan urusannya kepada Allah. Bertawakal kuat kepada Allah, dia serahkan segala urusannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kata Nabi, la yaktawun, la yatatayyarun. Ya, la yastarkun, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta dikai. Ini ada dua jenis obat, ya, Pak. Dua jenis obat dan pengobatan ini sangat mujarab di zaman Nabi. Sehingga orang bilang, yang pertama obat dohir kai. Ya, yaitu dengan besi panas yang ditusukkan. Orang Arab bilang apa? Akhiru dawa al-kai. Pokoknya udah cari obat mana ya, nggak sembuh dah. Pokoknya apa? Obat paling akhir kai. Kalau sudah kai sudah selesai urusan. Sehingga ada ketawakalan, kecenderungan hati kepada kai itu. Ini masalahnya. Kalau sudah kai, udah hati cenderung ke situ. Sehingga di sini ada penyimpangan ketawakalan kepada selain Allah. Walaupun cuma sebab, tapi saking kuatnya, ya, yaitu kekuatan doa itu. Pengobatan. Yang pertama yaitu pengobatan secara ma'nawi. Maksudnya dari obat yang ma'nawi itu Al-Quran, ruqyah, dan memang ruqyah itu mujarab. Ya. Dan yang kedua, biasanya ruqyah itu diminta dari orang yang dianggap lebih soleh. Sehingga ada kecenderungan hati kepada orang tersebut. Dan kepada obat ruqyah itu sendiri. Nah, disinilah yang Masya Allah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, betul-betul. Makanya akhirnya kata Nabi, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bersandar bertawakal kepada Allah. Nah, tadi dikhawatirkan ketika minta ruqyah, tadi ada kecenderungan hati kepada yang meruqyah, kepada ruqyah yang dibacakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, usahakan jangan pernah minta diruqyah. Ya, aku qouli hada, itu barangkali wallahu alam yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum wa ilaihim. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan ya di sore hari ini mendapat pencerahan bagi kita, semakin menguatkan iman kita kepada Allah dan semakin meluruskan lisan kita dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada asyirku billah, menyekutukan Allah SWT, yaitu terkait secara khusus tentang ruqyah. Dan tafadhal ya, manfaatkan yaitu rahmat Allah ini, yaitu dengan adanya ruqyah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, ya, dan juga dengan keyakinan bahwasanya Allah SWT yang menyembuhkan. Naam, dan ruqyah tadi, ruqyah ini adalah obat yang mudah. Siapapun bisa melakukannya. Tidak mesti kita minta sama orang lain, kita pun bisa melakukannya. Ya, meruqyah diri sendiri ya dengan ayat Al-Quran, meruqyah orang lain, kita ruqyah kalau kita mampu, dan dari penyakit, baik penyakit yang zahir maupun penyakit yang maknawi. Dan dicamkan, dipastikan bahwa tidak ada dalam jampi dan mantra-mantra dan ruqyah kita sesuatu yang naudzubillah, yaitu berbau kesyirikan. Ya, dengan kita meruqyah dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, atau di situ ada sambatan-sambatan kepada selain Allah,
maka kata Nabi itu syirik, dan itu syirkul lisan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.